Nah, yang pertama adalah halogen. Halogen ini terbagi menjadi dua sifat, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis yang pertama adalah dia mempunyai gaya tarik-menarik van der Waals. Yang kedua, memiliki energi ionisasi paling tinggi. Yang ketiga, dia mempunyai elektronegativitas paling tinggi. Yang keempat, jika dia menyerap satu elektron, maka dia akan membentuk ion negatif. Terus yang kelima itu dia sangat reaktif. Habis itu ada sifat kimianya. Sifat kimia. Yang pertama, halogen lebih mudah larut dalam air. Halogen itu lebih mudah larut dalam larutan nonpolar. Terus yang kedua, halogen jika larut dengan air, dia akan berkurang dari fluor ke iod. Yang ketiga, daya oksidasinya dari atas sampai bawah itu semakin berkurang. Contohnya iod. Iod itu merupakan reduktor yang paling kuat. Setelah kita menjelaskan sifat, kita akan menjelaskan kegunaannya. Kegunaan yang pertama nih, fluorin. Fluorin digunakan untuk membuat teflon dan membuat senyawa klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama freon. Terus yang kedua itu adalah klorin. Klorin ini untuk pembuatan tetil etil klorida dan juga sebagai bahan baku industri serta karet sintesis. Nah, klorin ini juga dapat digunakan untuk industri sebagai jenis pestisida. Terus yang ketiga adalah bromin. Bromin digunakan untuk pembuatan etil bromida dan untuk pembuatan senyawa organik, misalnya zat cair, zat warna, obat-obatan, dan pestisida. Terus yang terakhir adalah iodin. Iodin ini banyak digunakan untuk obat luka dan sebagai bahan untuk membuat perak iodida. Setelah kita menjelaskan kegunaannya, habis itu kita akan menjelaskan reaksinya. Reaksinya itu yang pertama adalah reaksi unsur halogen dengan non-logam. Reaksi unsur halogen dengan non-logam ada dua, dibagi menjadi dua, hidrogen halida dan halida non-logam. Hidrogen halida bereaksi dengan halogen, membentuk senyawa hidrogen halida yang semuanya adalah gas tidak berwarna. Persamaannya adalah H2 dalam kondisi gas plus X2 gas, hasilnya 2HX dalam kondisi gas. Contoh reaksi hidrogen dan halida. Reaksinya antara hidrogen dan fluor. Reaksinya itu berlangsung sangat hebat. Contohnya H2 plus F2 hasilnya 2HF. Terus yang kedua, non-logam halida. Contoh non-logam halida adalah CCl4, PCl3, PF3, OF2, SCl2, dan S2Cl2. Contoh reaksi non-logam dengan halida, reaksi karbo dengan klor. Reaksi ini memerlukan panas atau juga disebut bersifat endotermik. Contoh reaksinya C plus 2Cl2 hasilnya CCl4. Terus yang kedua reaksi halogen dengan logam. Tadi kan reaksi dengan non-logam, sekarang dengan logam. Reaksi halogen dengan logam ini menghasilkan senyawa ionik. Contohnya 2Na plus Cl2 hasilnya 2NaCl. Terus yang ketiga, reaksi halogen dengan air. Fluorin bereaksi dengan air membentuk asam fluorida dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 plus H2O bolak-balik 4HF plus O2. Yang 4, reaksi halogen dengan basa. Halogen bereaksi dengan basa membentuk senyawa halida yang kemudian mengalami reaksi disproporsionisasi membentuk senyawa oksihalogen. Contoh reaksi halogen dan basa, fluorin bereaksi dengan basa membentuk oksigen difluorida OF2 dan ion fluorida F-. Terus yang terakhir ini, reaksi antar halogen. Reaksi antar halogen ini merupakan reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen. Persamaan reaksinya adalah X2 plus Y2 2XY. Contoh reaksi antar halogen, contohnya Cl2 plus F2 hasilnya 2 CEIF.
Terus kita setelah menjelaskan reaksi, kita akan menjelaskan pembuatan pada unsur halogen ini. Yang pertama fluorin. Fluorin ini dibuat dari bahan elektrolisis larutan KF dalam larutan HF cair. Terus yang kedua ada klorin. Klorin dibuat dari bahan elektrolisis larutan NaCl yang menghasilkan gas klorin di anode. Yang ketiga ada bromin. Bromin ini terbuat dari aliran gas klorin di dalam laut. Terus yang terakhir ada iodin. Iodin ini terbuat dari antara natrium iod dan natrium bisulfit. Yang kedua ada gas mulia. Gas mulia memiliki dua sifat. Sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis yang pertama memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Terus yang kedua, sifat kedua mempunyai penguapan kalor yang rendah. Yang ketiga, dia memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil. Terus yang keempat, dia itu terdapat dalam keadaan monoatom. Yang terakhir itu dia sukar bereaksi. Dan sifat kimianya. Sifat kimia yang ada dua. Krypton dan xenon dapat membentuk KrF2 dan XeF2 jika kedua unsur ini diradiasi dengan uap raksa dalam fluor. Terus sifat yang kedua, xenon 6 fluorida mempunyai bentuk oktahedral pada suhu kamar berbentuk kristal berwarna dan memiliki titik didih 48 derajat Celcius. Nah, setelah sifat kita akan menjelaskan kegunaan gas mulia. Yang kegunaan pertama adalah kegunaan helium. Kegunaannya adalah untuk mengisi balon udara dan untuk mengisi tabung penyelam. Kedua, neon. Kegunaan neon. Kegunaan neon adalah untuk mengisi lampu reklame. Ketiga, argon. Kegunaan argon adalah untuk membuat lingkungan atmosfer yang inert dan untuk mengisi lampu reklame. Sama seperti kegunaan neon juga ya, untuk mengisi lampu reklame. Terus yang keempat itu adalah krypton. Kegunaannya juga sama ya, untuk mengisi lampu reklame. Terus yang kelima, xenon. Kegunaan xenon adalah untuk obat bius dan untuk lampu bleach. Yang terakhir adalah radon. Radon adalah digunakan untuk terapi penyakit kanker. Nah, setelah kita menjelaskan kegunaan, kita akan menjelaskan reaksinya. Reaksi gas mulia ini dia tuh memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu min 196 sampai 0 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Setelah kita menjelaskan reaksi, kita akan menjelaskan pembuatannya. Pembuatannya ada dua. Unsur yang pertama, unsur gas mulia diperoleh dengan cara distilasi bertingkat udara kecuali radon. Yang kedua, radion diperoleh dari peluruhan radioaktif U-238 dan Ra-226. Yang ketiga ada logam alkali termasuk golongan 1A. Logam alkali ini mempunyai dua sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisisnya ada 7. Yang pertama, memiliki energi ionisasi yang paling kecil. Yang kedua, merupakan reduktor yang paling kuat. Yang ketiga, berwarna putih dan mengkilap. Yang keempat, berlogam lunak. Yang kelima, merupakan reduktor yang baik. Yang keenam, memiliki titik leleh yang rendah. Terakhir nih yang ketujuh, dia mudah melepaskan elektron keluar ya. Terus, sifat kimia. Sifat kimia ada 3. Yang pertama, dia itu sangat reaktif karena mereka mudah melepaskan elektron keluarnya. Yang kedua, pada tabel periodik, semakin ke bawah pada sifat logam alkali, dia itu cenderung bertambah. Yang ketiga, hampir semua senyawa alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Setelah kita menjelaskan sifatnya, kita akan menjelaskan kegunaannya.
Kegunaannya ada 3, kegunaan natrium dan kalium dan logam alkali lain. Yang pertama natrium. Kegunaannya adalah untuk pembuatan sabun deterjen, pembuatan garam, pembuatan zat warna, penyedap makanan. Terus yang kedua, kegunaan kalium adalah untuk pembuatan sabun lunak, bahan peledak, pembuatan korek api. Yang ketiga, logam alkali tanah lain. Yang pertama, kegunaannya adalah untuk pembuatan baterai, pembuatan gelas, dan keramik. Terus habis itu kita akan menjelaskan reaksinya. Yang pertama nih, reaksi logam alkali dengan air. Nah, logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, 2M solid plus H2O liquid, hasilnya jadi 2MOH aquatic plus H2 gas. Reaksi mereka berlangsung semakin hebat dengan pertambahan nomor atom dari litium Li ke calcium Cs. Terus yang kedua, reaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Persamaannya umumnya adalah 4M solid plus O2 gas, hasilnya 2M2O solid. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan oksigen menghasilkan oksida. Contohnya nih, 4Na solid plus O2 gas, hasilnya 2NaO solid. Itu contohnya. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaan umum reaksinya nih adalah 2M solid plus X2 gas, hasilnya 2MX solid. Contohnya ini reaksi logam alkali litium dengan halogen. Contohnya nih, contoh reaksinya 2Li solid plus Cl2 gas, hasilnya 2Li Cl solid litium klorida. Yang keempat, reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hibrida. Senyawa hibrida merupakan senyawa ionik kristal yang berwarna putih. Persamaannya 2M solid plus H2 gas, hasilnya 2MH solid. Contohnya, reaksi logam alkali natrium bereaksi dengan hidrogen. 2Na solid plus H2 gas, hasilnya jadi 2NH solid. Yang terakhir, reaksi dengan asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer, misalnya HCl 0,1 molalitas. Reaksi ini terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan dan nyala api. Reaksi antara logam alkali dengan asam encer. Itu contohnya. Pembuatannya, kita akan jelaskan pembuatan pada logam alkali ini. Logam alkali terbuat dari elektrolisis leburan garam. Contohnya, logam Na dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl. Yang keempat adalah logam alkali tanah. Dia itu termasuk golongan 2A. Memiliki dua sifat, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisisnya yang pertama, memiliki konfigurasi elektron Ns2. Terus yang kedua, merupakan reduktor yang kuat. Terus yang ketiga, berlogam lunak. Yang keempat, berwarna perak. Yang kelima, memiliki titik leleh yang tinggi. Terus yang keenam, mudah melepaskan elektron. Nah, habis itu ada sifat kimia. Sifat kimia ada 3. Yang pertama, kereaktifan unsur-unsur golongan alkali tanah cenderung meningkat dari berilium ke barium. Terus yang kedua, logam alkali tanah sukar larut dalam air. Yang ketiga, logam alkali tanah mengalami reaksi redoks yang sama dengan logam alkali. Terus habis sifat, kita bahas kegunaan. Kegunaannya yang pertama, ada magnesium oksida untuk pembuatan tungku dan makanan hewan. Yang kedua, kalsium karbonat untuk pembuatan mortar. Yang ketiga, kalsium sulfat untuk lapisan kertas. Yang keempat,
barium sulfat untuk pigmen, cat dan minyak. Yang terakhir, magnesium hidroksida sebagai sumber magnesium untuk logam dan senyawa. Setelah kita membahas kegunaannya, kita akan bahas reaksinya. Yang pertama nih, reaksi logam alkali tanah dengan air. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Persamaannya M solid plus 2H2O liquid, hasilnya MOH2 solid plus H2 gas. Contoh senyawa yang terbentuk Ba solid plus 2H2O liquid, hasilnya BaOH2S solid plus H2 gas. Terus yang kedua, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Adapun persamaan umum reaksinya 3M solid plus N2 gas, hasilnya M3N2 solid. Contohnya 3BeS solid plus N2 gas, hasilnya B3N2 solid. Yang ketiga, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas. Terus ada yang keempat, reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Unsur logam alkali tanah yang bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaannya M solid plus X2 gas, hasilnya MX2 solid. Contohnya Ca solid plus Br2 solid gas, hasilnya MbR2 solid. Yang terakhir, reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Persamaannya M solid plus H2 gas, hasilnya MH2 solid. Contoh senyawa yang terbentuk Mg solid plus H2 gas, hasilnya MgH2 solid. Nah, yang terakhir kita akan jelaskan pembuatannya. Logam alkali tanah ini terbuat dari elektrolisis leburan garam. Contohnya, pembuatan magnesium yaitu dengan cara elektrolisis leburan garam MgCl2. Yang kelima ini ada hidrogen. Nah, sifatnya hidrogen itu merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna yang dibentuk oleh molekul diatomik atau H2. Terus yang kedua, hidrogen merupakan salah satu unsur utama ke dalam air dan semua bahan organik serta tersebar luas tidak hanya di bumi tetapi juga di seluruh alam semesta. Nah, setelah itu kegunaannya. Kegunaan hidrogen ini bisa juga sebagai reaksi nitrogen dalam membuat amonia, pembuatan metanol. Terus sebagai pemurnian minyak bumi untuk menghilangkan ikatan rangkap karbon-karbon. Terus sebagai pengolahan pangan untuk mengkonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi padat. Terus reaksinya, reaksi pembakaran itu hidrogen dapat bereaksi dengan oksigen sehingga terbakar dengan konsentrasi hidrogen 4% di udara. Persamaan reaksinya adalah 2H2 gas plus O2 gas, hasilnya 2H2O liquid. Delta H-nya sama dengan min 286 kJ per mol. Karena reaksinya eksotermik, maka hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hasilnya pembakaran pun berupa air yang sangat ramah lingkungan. Dan dapat dielektrolisis untuk menghasilkan hidrogen kembali. Nah, setelah reaksinya, kita akan menjelaskan pembuatan. Pembuatan ini terbagi menjadi dua, yaitu skala laboratorium dan skala industri. Skala laboratorium itu dapat dibuat dengan 3 cara ya. Reaksi antara CaH2 kalsium hidrida dengan air atau R2. Terus yang kedua, reaksi antara logam alkali dan alkali tanah dengan air. Cara ketiga,
reaksi antara logam di sebelah kiri deret volta dengan asam kuat encer. Setelah itu ada skala industri, itu yaitu dengan cara persenyawaan hidrogen. Yang keenam ini adalah nitrogen. Nitrogen itu sifatnya terbagi menjadi 3. Sifat yang pertama, nitrogen merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sebagian besar merupakan gas diatonik. Yang kedua, sifat kedua, nitrogen memiliki 5 elektron di kulit terluarnya, sehingga merupakan trivalen dalam sebagian besar senyawanya. Yang ketiga, nitrogen menyumbang 78% atmosfer bumi dan merupakan konstituen dari semua jaringan hidup. Terus kegunaannya, nitrogen digunakan untuk menghasilkan amonia dan pupuk. Terus, nitrogen juga penting untuk metode produksi makanan saat ini. Dan nitrogen juga digunakan untuk memproduksi asam nitrat. Nah, dalam peningkatan proses recover minyak, nitrogen bertekanan tinggi digunakan untuk memaksa minyak mentah yang jika tidak, maka akan tidak terrecover dari sumur minyak. Kegunaan yang ketiga, nitrogen cair digunakan sebagai refrigeran. Terus setelah itu kita akan menjelaskan reaksinya. Reaksinya ini persamaannya nih N. Contohnya aja ya. Contohnya ini N2 plus O2, hasilnya jadi 2NO. Atau disebut juga reaksi selektif berlangsung dengan pemanasan. Setelah itu kita akan menjelaskan pembuatannya. Pembuatannya yang pertama, di laboratorium dari dekomposisi termal senyawa di amonium CnH4NO2 dengan cara dipanaskan. Yang kedua, dalam industri dengan cara destruksi bertingkat dan percairan karena N2 mempunyai titik didih rendah daripada O2. Yang ketiga, secara spektroskop N2 murni dibuat dengan dekomposisi termal natrium basium azida. Yang keempat, pemanasan NH4NO2. Yang terakhir, destilasi atau kita disebut juga penyulingan bertingkat dari udara cair, yaitu udara bersih kita masukkan ke dalam kompresor, kemudian didinginkan dengan pendinginan. Udara dingin akan mengembun melalui celah dan hasilnya adalah udara yang suhunya sangat dingin sehingga udara mencair. Yang ketujuh ada oksigen. Oksigen itu sifat-sifatnya adalah tidak berwarna dan berbau. Dan 2 itu unsur yang reaktif. Yang ketiga, sifat yang ketiga, dapat bersenyawa dengan berbagai unsur. Nah, kegunaan oksigen itu juga terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, penggunaan komersial utama oksigen adalah produksi baja. Terus yang kedua, oksigen juga digunakan dalam pengelasan oksiastelin dan sebagai oksidan untuk bahan bakar roket dan dalam produksi metanol dan etilen oksida. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan juga bergantung pada oksigen untuk respirasi. Terus kita akan jelaskan reaksinya. Reaksinya dapat terbagi menjadi 4. Reaksi reduksi. Yang pertama kan reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul maupun ion. Terus ada reaksi yang kedua, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul atau maupun ion. Yang ketiga, reaksi non-redoks. Reaksi yang tidak melibatkan reaksi oksidasi ataupun reduksi. Tidak terjadinya penambahan dan pengurangan bilangan oksidasi dari sistem. Terus yang keempat ini terakhir, reaksi autoredoks. Dalam reaksi redoks dikenal dengan reaksi autoredoks ini disebut juga reaksi disproporsionisasi, yaitu merupakan reaksi di mana suatu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Untuk pembuatannya itu dengan cara dilakukan distilasi udara cair pemanasan kalium klorat atau disebut juga KClO3 dan dapat juga dibuat dengan cara elektrolisis cair.